Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil survei kami tentang kewirausahaan produksi sangkar burung perkutut. Nah, di sini yang akan kami jelaskan terdiri dari yang pertama, deskripsi usaha, yang kedua, tujuan pendirian, yang ketiga, bahan baku dan cara pembuatan, yang keempat, proses pemasaran, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, deskripsi usaha. Nama usaha Al-Amin Sangkar Perkutut yang berlokasi di Desa Dawahan Manglik, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Tahun berdiri tahun 2019. Jenis usahanya tidak hanya bergerak di bidang penjualan, tetapi juga di bidang produksi. Dalam bidang produksi ini dibantu oleh 2 pekerja yang membantunya dalam pemilihan bahan, dalam proses pembuatan, serta proses finishing. Bentuk usahanya merupakan bentuk usaha perorangan. Tujuan didirikannya usaha, yang pertama, untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seperti yang kita tahu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan di era sekarang ini. Jadi, usaha ini sangat membantu, terutama untuk masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi memiliki skill dan juga keterampilan. Mungkin cukup dari saya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami tadi, yakni penyaji 1. Kita sekarang memasuki dalam bahan baku dan cara pembuatan. Yang harus kita siapkan bahan bakunya yakni yang pertama yakni adalah kayu, bambu, dempul mobil, paku, amplas, dan rotan. Sebelum memasuki dalam cara pembuatan, kita harus memilih kayu yang berkualitas. Kayu ini digunakan untuk ukir di bagian mahkota, tangkringan, dan kaki-kaki sangkar. Bambu ini digunakan untuk bagian jeruji sangkar burung perkutut ini. Bambu dipilih di bagian kulit agar jeruji sangkar tersebut kokoh dan kuat. Dempul mobil ini digunakan di bagian atap sangkar perkutut. Yang keempat yakni paku, yang mana paku ini digunakan untuk merangkai di bagian kaki-kaki sangkar, mahkota, dan tangkringan tersebut. Yang kelima yakni amplas, di mana amplas ini digunakan untuk menghaluskan ukiran-ukiran dan bagian dempul mobil. Rotan, di mana rotan ini digunakan untuk sebagian lingkar sangkar tersebut. Kita masuk dalam cara pembuatan yang dimana ini yang pertama kita harus menyiapkan kayu, bambu, dan rotan, lalu buatlah kerangka. Yang kedua, lem dan dempul bagian atas sangkar. Yang ketiga adalah proses pelukisan dan finishing. Nah, ini adalah proses pembuatan kerangka sangkar. Dan di sebelahnya ini adalah telah selesai di bagian proses pembuatan kerangka. Dan bagian yang putih ini telah selesai didempul dan sudah di dasar cat warna putih. Setelah melakukan proses di bagian kerangka dan proses dempul dan amplas, di mana kita masuk dalam proses finishing. Dan ini adalah contoh sangkar yang telah di finishing dan siap dikirim kepada konsumen. Ada 3 sasaran pemasaran, di mana yang pertama ini adalah
masyarakat sekitar, yang kedua pecinta dan pelestari burung perkutut, yang ketiga ini adalah lewat media Facebook, di mana di media Facebook ini terdapat grup atau akun resmi jual beli sangkar perkutut, di mana ini di dalam orang-orangnya itu dari berbagai daerah, dari Sumatera, Sulawesi, bahkan ada yang dari luar Indonesia aja. Contohnya yakni Thailand dan Singapura, Malaysia. Strategi pemasaran yang pertama yakni adalah pelayanan yang baik, yang kedua memberikan informasi yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Ini adalah foto pengiriman sangkar perkutut, di mana proses pengiriman sangkar perkutut ini ada dua versi, di mana kita apabila ada konsumen di lokasinya di bagian Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kita melakukan pengiriman lewat via kereta. Dan yang versi kedua yakni adalah versi yang kedua, yakni konsumen berada di luar Jawa, bahkan ada di luar Indonesia. Yakni contohnya di Sumatera, Batam, Sulawesi, dan Lampung. Bahkan beliau pernah mengirim ke negara Singapura. Kita kalau melakukan pengiriman di luar Jawa, kita tinggal menambahkan packing kayu di bagian kardus tersebut. Kesimpulan dari usaha sangkar burung perkutut ini yakni adalah usaha sangkar burung ini sangat menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang cukup besar. Usaha ini pun bagi pekerjanya tidak terlalu berat dan hasil yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi para pecinta burung, usaha ini dianggap sangat membantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.